Baik, selamat malam Jemaat Setiabudi. Apa kabar hari ini? Bagi yang mungkin bisa mendengarkan suara saya, boleh lambaikan tangannya. Oke, baik, terima kasih. Saat ini partisipan Zoom kita sudah 26 orang, tapi mungkin yang buka kamera baru 1/10-nya ini. Jadi bagi Bapak Ibu yang belum membuka kamera, boleh bantu untuk buka kamera agar kita bisa saling melihat satu sama lain. Nah, saat ini juga pembicara kesehatan kita dan pembicara khotbah kita sudah hadir. Selamat malam, Dokter Joshua. Oke, selamat malam juga kepada Bang Barton. Malam. Oke. Baiklah, kembali saya mengundang bagi saudara-saudara yang mungkin belum membuka kamera, boleh kita sama-sama buka agar suasana kebaktian kita juga bisa lebih saling mengenal satu sama lain. Baik, sebelum kita memulai ibadah KKR kita di malam keempat ini, kita akan berdoa dalam hati kita masing-masing untuk mengundang Roh Kudus hadir dalam perbaktian kita. Loh, ini ada yang telepon lagi. Baik, kita akan memulai kebaktian KKR kita. Kita akan menyanyi lagu buka. Lagu buka akan dipimpin oleh Saudari Hana Sinaga. Kita bernyanyi dari lagu nomor 93, Rahmat Tuhan, kita nyanyikan semuanya. Sama-sama. Rahmat Tuhan yang tak terduga, lebih besar dari dosaku, itu telah nyata di tercurah bagiku. Rahmat Tuhan
Untuk doa buka akan dibawakan oleh Amos Hutauruk. Mari sama-sama kita bersatu dalam doa. Allah Bapa kami yang bertata dalam kerajaan surga, ya Tuhan, terima kasih atas penyertaan-Mu selama 1 hari ini. Terima kasih juga atas kesehatan dan perlindungan yang Kau berikan. Sampai saat ini kami sudah berkumpul untuk mengadakan minggu pertengahan sembahyang untuk mendengarkan firman-Mu, ya Tuhan. Ya Tuhan, tolong berkati minggu sembahyang ini agar acaranya dari awal hingga akhir supaya berjalan dengan lancar. Tolong juga ya Tuhan berkati koneksi internet yang kami pakai. Kiranya Engkau memberikan kelancaran agar acara ini dapat berjalan dengan baik. Tolong berkati juga untuk semua partisipan, terutama para pembicara, agar mendapat hikmat dan kebijaksanaan dari surga. Kiranya juga Engkau memberkati saudara-saudara kami yang belum sempat hadir ataupun masih dalam perjalanan untuk masuk Zoom ini, agar kami dapat beribadah bersama-sama untuk memuji dan memuliakan nama-Mu. Ya Tuhan, kami juga tidak lupa untuk mendoakan saudara-saudara kami yang sakit ataupun yang lemah iman. Tuhan tolong berkati agar Tuhan memberikan kesembuhan dari surga, agar kami dapat beribadah bersama-sama untuk segala dosa kami. Tuhan tolong ampuni agar kami dapat mendapat berkat yang melimpah daripada-Mu. Ya Tuhan, sempurnakan doa ini karena kami hanya berdoa dalam nama Tuhan Yesus kami berdoa, amin. Amin, terima kasih Amos. Nah, untuk malam hari ini kita kedatangan tamu kembali, yaitu dengan Dr. Joshua Manulang. Dr. Joshua Manulang pada malam hari ini akan membagikan seminar kesehatan mengenai pembahasan kesehatan stroke. Nah, topik yang sangat menarik sekali ya, baik untuk kita sebagai orang muda maupun sebagai orang tua. Nah, untuk Dr. Joshua Manulang sudah hadir ya tadi ya? Yep. Ya, oke. Baik dokter, jadi di kesempatan ini silahkan dokter untuk boleh dapat membagikan materinya, kami persilahkan. Baik. Selamat malam buat kita semua. Suara saya terdengar? Terdengar, dokter. Oke, baik. Sebentar ya. Mungkin materi saya, kalau yang saya bawakan ini pernah beberapa kali saya bawakan, tapi tidak apa-apa. Kita reminding, ya. Kita reminding lagi karena apa yang saya bagikan itu juga setiap kali saya menunjuk 1, 4 itu nunjuk ke diri saya. Jadi ini adalah reminding buat saya juga. Stroke, siapa yang tidak takut sama stroke? Saya takut, ya, saya sangat takut. Kenapa? Karena kalau misalnya terjadi, ya mungkin saya nggak bisa apa-apa, atau mungkin saya ada kelemahan, ada gangguan-gangguan yang terjadi di dalam badan saya. Oke, untuk awalnya. Ini adalah gambaran otak. Otak itu ada dibagi 2. Sebenarnya ada beberapa bagian, ya. Dibagi 2. Otak besar itu dibagi 2. Ada yang kanan, ada yang kiri. Otak kanan dia akan mempersarafi anggota gerak sebelah kiri. Otak kiri dia akan mempersarafi anggota gerak atau badan sebelah kanan. Jadi kalau misalnya ada yang kena stroke sebelah kiri lemas, berarti yang lemas sebelah kiri berarti yang terganggu adalah otak sebelah kanan. Bisa dua-duanya? Bisa, tapi yang lebih terganggu adalah sebelah kanan. Kalau begitu juga sebaliknya. Kalau misalnya dia tiba-tiba burem gitu ya, matanya ya kemungkinan besar
Yang terganggu adalah bagian otak di sebelah sebaliknya. Ini adalah pembagian otak dari samping. Ya, ada lobus depan yang warna merah, yang warna kuning ada yang lobus parietal kita bilang. Terus habis itu ada temporal lobe, lobus temporal di bawah, dan occipital lobe ini otak belakang, dan ada otak kecil, cerebellum, dan juga ada spinal cord. Jadi spinal cord ini dia adalah bagian sistem saraf pusat yang mengatur juga pusat-pusat atau mengendalikan pusat-pusat juga. Salah satunya pusat pernafasan dan juga pusat jantung. Oke, ini kita bisa lihat ya, apa saja yang dipersarafi di otak. Daerah motor itu daerah mana, ya istilah motorik kalau misalnya kita jalan gitu ya, daerah mana, sensoriknya itu di daerah mana gitu ya. Itu ada beberapa tempat seperti itu ya. Jadi kalau misalnya kita bicaranya juga rero, berarti kemungkinan besar daerah Brokanya yang kena. Kalau misalnya dia juga lemes, berarti kerusakannya sudah lebih luas, seperti itu. Oke, sekarang kita coba lihat apa itu stroke. Ya, definisi dari stroke itu adalah penyakit pembuluh darah di otak. Itu adalah definisi simple. Menurut WHO, stroke itu adalah suatu keadaan di mana ditemukan tanda-tanda klinis yang berkembang cepat berupa defisit neurologis vokal atau global. Jadi ada gangguan neurologik yang terjadi vokal atau sebagian atau mungkin semuanya gitu ya, yang dapat memberat dan ingat berlangsung lama yang jelas selain vaskuler atau pembuluh darah. Jadi harus diingat bahwa stroke itu ada lebih dari 24 jam atau lebih ya. Kejadiannya mendadak ya, berkembang cepat lebih dari 24 jam. Ada nggak yang tiba-tiba nggak sadar atau tiba-tiba lemas, terus habis itu nanti kurang dari 24 jam dia baik lagi gitu ya? Ada. Kita kadang suka bilang itu TIA, transient ischemic attack. Jadi kejadian sumbatan mendadak terus lepas lagi seperti itu. Ya, ini saya simpelkan gitu ya. Stroke itu yang pertama harus mendadak. Harus mendadak. Yang kedua ada gangguan neurologis, ya, bisa motorik, bisa bicara, bisa ada gangguan penglihatan, pokoknya ada gangguan neurologis saja. Lebih sama dengan 24 jam, 24 jam atau lebih, ya. Dan merupakan gangguan pembuluh darah otak. Kenapa saya bahas stroke? Ini faktanya, ya. Stroke merupakan penyakit kematian kedua dan penyebab disabilitas ketiga di dunia. Penyebab kematian kedua tertinggi untuk non-communicable disease dan penyebab disabilitas ketiga di dunia. Tinggi sekali. Di Indonesia, kita coba lihat, ya. Penyebab kematian tertinggi di Indonesia pada penyakit yang tidak menular. Ya, kita lihat ya, stroke itu 21,1% dari kematian yang terjadi. Dan prevalensi stroke di Indonesia menurut Rikesdas itu 10,9 per mil. Yang paling tinggi di Kalimantan Timur, saya nggak tahu kenapa gitu ya.
Mungkin karena makanan, mungkin karena pola hidup, tapi jangan salah, di Jawa Barat itu juga tinggi. Ya, di Jawa Barat juga tinggi. Orang Jawa Barat hobi makan goreng-gorengan, kerupuk, dan lain-lain. Dan yang terendah di Provinsi Papua. Mungkin karena mereka punya pola hidup gitu ya, mereka masih bisa jalan kaki kemana-mana gitu ya, harus jalan kaki kemana-mana. Makanan mereka juga lebih bersih seperti itu ya, udara mereka juga lebih bersih. Jadi sehingga penyebabnya lebih kecil. Ya, ini data dari dari AHA gitu ya. 1 dari 6 orang di dunia akan mengalami stroke. Setiap 2 detik seorang di dunia akan mengalami stroke. Dan katanya bahwa 80 stroke ulangan akibat sumbatan. Sebenarnya masih bisa dicegah. Ya. Ini adalah penyebab kematian tertinggi di dunia tahun 2015. Ya, yang paling tinggi adalah PJS, penyakit jantung koroner. Nomor 2, stroke, saudara-saudara. Ya, yang lain-lain tuh saya nggak akan bahas. Saya akan bahas ini 2 penyakit pembuluh darah di dalam badan. Penyakit jantung koroner, stroke. Dua-duanya itu penyebabnya adalah gangguan pembuluh darah. Kita coba lihat penyebab kematian tertinggi tahun 2014. Ini dari Kemenkes juga, Rikersdasnya. Stroke itu yang pertama. Baru habis itu jantung dan pembuluh darah. Sisanya diabetes, TB ya. TB itu masih sangat tinggi di Indonesia. Jadi makanya kenapa saya coba ingatkan lagi diri saya bahwa stroke ini berbahaya. Ya. Prevalensi stroke di Indonesia berdasarkan karakteristik umur. Yang paling tinggi adalah lebih dari 75 tahun. Ya, mungkin otaknya sudah agak sedikit mengkerut, pembuluh darahnya juga sudah tidak bersih lagi gitu ya. Tapi lihat ya, tapi kita bisa lihat ya bahwa umur 25 sampai ini sebenarnya kurang dari 25 ya. Kurang dari 25 tahun, 15 sampai 24 itu sudah ada yang kena. 25 sampai 34 lebih tinggi lagi. Jadi bisa dalam semua golongan umur. Memang yang paling sering yang terjadi adalah banyak pada golongan tua yang sudah lanjut umurnya. Untuk perbandingan laki dan perempuan tidak ada perbedaan. Oke, sekarang kita coba bahas jenis stroke. Apa saja jenis stroke? Ada 2, jenis stroke iskemik atau sumbatan dan juga perdarahan. Itu doang. Ya. Iskemik atau sumbatan adalah terjadi oleh karena pembuluh darahnya tersumbat. Sehingga alirannya tidak bisa lancar. 80% terjadinya stroke oleh karena iskemik ini. Ya. Suplai oksigen itu tidak ada oleh karena sumbatan atau sumbatan di pembuluh darah itu. Kalau saya suka bilang sama teman-teman atau pasien saya, kayak gimana sih jenisnya? Contohnya, saya coba, kalau misalnya kita dulu suka, waktu kecil saya suka ikat tangan saya pakai karet. Ikat lama sampai biru. Ikat lama sampai biru. Biru. Kalau misalnya saya nggak lepas, itu nggak akan itu. Itulah yang terjadi hampir seperti itu stroke-nya. Kalau misalnya itu terus terjadi, tangan saya bisa rusak. Bisa mati jaringannya. Ya, itu yang terjadi adalah stroke hemoragik atau stroke berdarah. Ini kasusnya lebih sedikit,
tapi saya akan lebih orang-orang banyak lebih takut sama stroke berdarah ini. Akibat pecahnya pembuluh darah di otak sehingga masuk ke dalam jaringan otak. Jaringan kepala ini kita tidak bisa melebar, tidak bisa mengecil, tambah lagi ada darah di dalam otak, di dalam kepala, ya akhirnya sakit kepala, muntah-muntah, penurunan kesadaran. Ya, ini tadi yang kita udah bahas gitu ya, ada 2 stroke, emboli atau sumbatan, dan dari yang iskemik itu ada 2, emboli dan trombotik. Jadi sumbatan itu bisa oleh karena ada sumbatan gitu ya, ada istilahnya sumbatan yang lepas mentok di pembuluh darah di otak. Atau trombotik. Dia lepas gitu ya, terjadi penumpukan trombus sehingga nutup ya. Itu ada 2 jenis stroke yang iskemik tersebut. Terus yang hemoragik itu ada yang perdarahan di dalam otak atau subarachnoid. Jadi ada yang sela-selanya. Seperti itu. Ini adalah gambaran CT scan stroke infark. Kalau misalnya kita lihat di sini ya, bagian yang hitam-hitam di sini ya, ini merupakan gambaran stroke dari stroke atau sumbatan tersebut ya. Jadi jaringannya mati, itulah yang terjadi. Gambarannya seperti itu. Ini adalah gambaran perdarahan di dalam otak. Kalau lihat dari CT scan. Kita lihat ini yang putih ini, itu adalah cairan atau darah, kemungkinan besar darah yang ada di dalam otak akibat pecahnya pembuluh darah tersebut. Ya, ini gambaran dari yang tadi gambaran perdarahan intracerebral, kalau yang ini adalah perdarahan subarachnoid. Ya, gambarannya lekuk-lekuk, tapi gambarannya putih seperti itu. Itu adalah perdarahan subarachnoid. Faktor resiko. Faktor resiko ya, ada yang tidak dapat diubah, ada yang dapat diubah. Yang pertama adalah umur. Siapa yang dapat mengubah umur? Tidak ada. Kalau misalnya saya bisa balik 17 tahun, mungkin banyak yang pengen balik ke 17 tahun, tapi tidak ada yang bisa mengubah umur. Terus ras tertentu ya. Tidak ada yang bisa mengubah, oh saya pengen lahir bukan dari golongan orang Batak gitu ya. Tidak, karena saya orang Batak dan saya bangga seperti itu dengan ras saya. Tapi kalau misalnya ternyata rasnya mempunyai resiko, berarti saya punya membawa faktor resiko itu kemana-mana dan seumur hidup saya. Terus ketiga, jenis kelamin. Tadi kita bilang bahwa tidak ada terjadi perbedaan, ya, tapi masih ada 0,1% perbedaan, ya. Ada yang genetik, keluarga atau ayah atau om, ya. Jadi yang kena stroke, yang masih dekat atau kakek nenek yang kena stroke, ya genetik itulah yang saya bawa kemana-mana bahwa saya punya resiko terkena stroke, ya. Jadi kalau misalnya saya bawa seperti ini, apa yang saya harus bikin? Saya nggak bisa bikin apa-apa. Bukan. Saya harus jaga pola hidup saya dari sejak muda. Sehingga ketika saya berumur di atas 55 tahun, resiko tetap ada, tapi saya bisa cegah lebih sedikit. Seperti itu. Jadi lebih harus dari sejak muda. Faktor resiko yang dapat diubah. Hipertensi, ya, bisa dengan obat-obatan, dengan mengatur pola hidup. Diabetes, sangat bisa. Obesitas, ya, dengan lebih dari 24 indeks massa tubuhnya, gitu ya, bisa diubah, bisa menurunkan berat badan. Dislipidemia,
kolesterol atau mungkin yang lain-lainnya tinggi, bisa diubah. Ada gangguan irama jantung, bisa, kita harus berobat ke dokter. Ada yang lain-lainnya, itu banyak sekali ya, kalau misalnya kita lihat seperti ini. Bisa diubah saudara-saudara, ya. Bisa dibantu dengan pola hidup kita ubah semuanya. Oke, gejala-gejalanya. Tanda dan gejala. Menurut CDC, gitu ya, ada 5 gejala atau tanda stroke. Yang pertama adalah kelemahan mendadak atau kesemutan atau baal mendadak di muka, di lengan, atau di tungkai, terutama pada sebelah sisi dari badan. Jadi kalau misalnya muka, tangan, tungkainya lemah, gitu ya, sebelah kanan saja, ya kemungkinan besar itu stroke. Terus perasaan bingung, susah bicara atau bicaranya rero, susah mengerti percakapan atau nggak nyambung, tapi harus terjadi mendadak. Ya, kemungkinan besar ditambah lagi dengan ada kelemahan ekstremitas atau sebagian badan, ya kemungkinan besar stroke. Mata kabur pada satu atau kedua mata terjadi mendadak. Bisa? Ya, bisa. Susah berjalan, pusing berputar. Kalau misalnya orang kadang-kadang, oh saya vertigo ya, gitu ya. Mendadak, hilang keseimbangan, ada muntah-muntah, langsung ke rumah sakit. Jadi vertigo juga salah satu bisa gejala awal stroke. Mendadak loh. Sakit kepala dan bisa disertai muntah yang terjadi mendadak. Sakit kepala hebat mendadak gitu ya, muntah, ya langsung bawa ke rumah sakit, kita akan lakukan CT scan kepala. Ini adalah gejala yang kita harus perhatikan. Yang pertama, kalau misalnya kita ini adalah akronim gitu ya, BFAST ya. Yang pertama adalah balance. Keseimbangannya pasti akan terganggu. Pusing berputar atau kalau enggak dia lemas sebelah gitu ya. Nah, keseimbangannya terganggu saja gitu ya. Nah, terus habis itu matanya tiba-tiba buram. Muka tertinggal sebelah. Tapi ingat, bukan hanya muka ya. Kalau muka aja yang tertinggal sebelah, bisa penyakit yang lain. Tapi kalau misalnya ada pusing ada gangguan keseimbangan, ada mata yang buram tiba-tiba, ada muka yang dropping sebelah gitu ya. Tambah lagi ada sebelah ekstremitas, sebelah kanan atau sebelah kiri gitu ya, yang lemas, tambah lagi ada bicara susah, langsung panggil ambulans. Jangan tunggu untuk nanti dululah, saya mungkin kecapean, istirahat dulu. Jangan. Langsung panggil ambulans atau bawa langsung ke UGD, kita akan CT scan kepala. Terus habis itu kalau sumbatan, kita akan berikan obat-obatan supaya sumbatannya itu bisa lepas. Berapa lama? Diusahakan 3 jam bisa selesai. Karena semakin lama kita tunggu, semakin lama kita tunda, kerusakan otaknya akan lebih luas. Untuk balik lagi ke normal, tidak akan bisa cepat. Dan kemungkinan besar tidak akan bisa. Pasti ada gejala sisa, dan gejala sisanya itu akan mengganggu seumur hidup. Ya, ini dari bahasa Indonesia, ya. Senyum tidak segera ke RS, ya. Senyum tidak simetris, gerak separuh anggota badan itu tiba-tiba lemah, atau bicara rero, ranya, ada kebas di muka atau dan seluruh tubuh gitu ya. Mata tiba-tiba rabun, ya.
sakit kepala hebat, ada gangguan keseimbangan gitu ya, langsung ke rumah sakit. Kalau stroke perdarahan, kalau misalnya masih bisa kalau operable kita akan operasi, tapi kalau misalnya nggak operable, mungkin kita akan berikan obat-obatan untuk bisa menyerap itu. Ya. Tata laksana dan pencegahan. Deteksi dini secepatnya. Kenapa? Karena dengan deteksi dini secepatnya, kita bisa mengurangi resiko kecacatan dan perbaikan pasca stroke. Juga kita bisa mengurangi tingkat kerusakan otak akibat stroke. Golden periodnya berapa lama? 4,5 jam dari gejala awal untuk menentukan diagnosis dan langsung terapi. Terapinya berapa lama? Therapeutic window-nya 12-24 jam. Dan kalau misalnya ada yang sudah terkena stroke, tetap harus jaga kesehatan. Karena apa? Bisa berulang, bisa banget. Saya punya dosen, saya punya guru, saya punya pimpinan waktu kuliah dulu, dan mungkin ada beberapa kita yang kenal, Dr. Dikot almarhum, dia sudah kena 3 kali stroke, dan ketiga kali dia sudah tidak bisa apa-apa. Ya. Nah, sekarang pesan perilaku sehat pada masyarakat dengan stroke. Patuh. Ini adalah akronim juga. Harus periksa kesehatan secara rutin dan ikuti anjuran dokter. A. Atasi penyakit dan pengobatan yang tepat dan teratur. T. Tetap diet sehat dan gizi seimbang. U. Upayakan beraktivitas fisik dengan aman. H. Hindari rokok, alkohol, dan zat karsinogenik lainnya. Ini adalah akronim juga ya yang dikeluarkan oleh Rumah Sakit Advent Bandung. Hidup sehat, ya, bagaimana hati yang gembira, kita awali, istirahat yang cukup, diet yang seimbang, udara yang bersih, pengendalian diri. S-nya sinar matahari, E. Energik berolahraga, H. Hubungan sosial yang baik, A. Air jernih yang cukup, dan T. Tuhan yang terutama. Oke, ini ada 2 ayat yang saya mau bagikan. 1 Korintus 10 ayat 31. Ya, semuanya berasal dari makanan. Aku menjawab, jika engkau makan atau jika engkau minum atau jika engkau melakukan sesuatu yang lain, lakukanlah semuanya itu untuk kemuliaan Allah. Dan 1 Korintus 6 ayat 19-20. Apakah kamu tidak tahu bahwa tubuhmu adalah bait Roh Kudus yang ada di dalam kamu, yang kamu terima dari Allah, dan bahwa dirimu bukanlah milikmu sendiri, sebab kamu telah ditebus dengan harga lunas. Karena itu, muliakan Allah dengan tubuh. Mungkin itu saja yang saya bisa sampaikan pada malam ini. Baik, terima kasih banyak dokter untuk pemaparan materinya, materi yang sangat baik untuk kita Jemaat Setia Budi. Nah, saat ini kita akan masuk kepada sesi tanya jawab. Jadi bagi jemaat yang ingin bertanya, boleh langsung di-unmute saja, boleh langsung bertanya kepada dokter. Sambil menunggu para jemaat bertanya, sudah ada beberapa chat nih dokter yang masuk ke saya. Jadi pertanyaan pertama itu dari no name. Oke.
Selamat malam dokter, mau bertanya, betulkah cara mencegah stroke kita tusuk jari tangan kita atau telinga sampai berdarah? Karena kalau saya lihat di beberapa sosial media banyak sekali berita yang beredar seperti itu, dokter. Eh, ada yang bilang seperti itu, bahwa katanya darahnya kental. Jadi begitu kita tusuk gitu ya, maka kita akan keluarkan darah kental itu. Saya nggak seperti itu ya, gitu. Karena seperti yang kita bilang, kita sudah sama-sama pelajari tadi gitu ya, bahwa stroke itu sebenarnya adalah gangguan pembuluh darah di otak. Fungsinya apa saya tusuk di sini atau di sini? Kecuali kalau misalnya saya mau bikin tindik, oke, gitu ya. Nah, mau nindik kuping saya, oke. Tapi kalau misalnya enggak, untuk apa? Kalau misalnya jarumnya bersih, salah lah. Tapi kalau jarumnya kotor, saya akan memberikan kuman ke dalam badan saya juga. Jadi, yang paling penting adalah kenali dulu. Apa itu gejalanya? Ya. Terus kedua, setelah kita tahu gitu ya, ada terjadi di depan kita, langsung bawa ke rumah sakit. Saya mau cerita sedikit. Saya waktu kemarin ke Toba pelayanan, jadi kebetulan ada pendeta di depan saya lagi khotbah, dia sangat berapi-api. Wah, apa kabar saudara-saudara, kata gitu ya. Kebetulan semarga dengan saya. Terus dia tiba-tiba ngeluh sakit kepala. Saya langsung datangi, gitu ya. Kenapa Pak Pendeta? Saya bilang kayak gitu. Ini sakit kepala. Oh, oke. Terus tidak berapa lama dia lemas, gitu ya. Tidak berapa lama dia lemas. Ini di otak saya ini sudah mikir, wah ini kayaknya stroke perdarahan, gitu ya. Jadi kita langsung bawa ke rumah sakit terdekat. Saat itu rumah sakit di Balige, ya kebetulan di daerah Tambun, di daerah Lagu Boti, gerejanya kejadiannya. Kita bawa langsung ke Balige dan kita udah langsung saya lakukan tindakan-tindakan yang ke arah stroke perdarahan. Kebetulan tidak ada CT scan waktu itu rusak, jadi akhirnya kita harus dirujuk ke Medan. Tapi sebelum sampai Medan, kita CT scan kepala. No, kita nggak CT scan kepala karena keluarganya terlalu banyak intervensi, jadi akhirnya CT scan kepala di Medan. Takes time, lebih lama. Akhirnya di Medan CT scan kepala, pindah ke rumah sakit Advent Medan lagi, operasi, ya sudah lebih lama jaraknya. Jadi kalau waktu itu saya tusuk jarum, gitu ya, nyari jarumnya aja udah susah. Terus habis itu bisa bikin infeksi. Terus habis itu apa yang saya mau dapat, gitu ya? Perdarahan kok di otak, seperti itu. Oke, baik dokter. Jadi itu beberapa informasi kali ya dokter ya. Cuman kalau yang pastinya tadi yang dokter bilang langsung bawa ke rumah sakit gitu ya dok. Yep. Oke. Baik. Mungkin ada pertanyaan lain lagi dari Bapak Ibu? Boleh di-unmute saja jika ingin bertanya.
Oke, baik. Sepertinya pemaparannya sudah sangat jelas berarti ya dokter ya, apa yang sudah dokter sampaikan. Mungkin supaya nanti di pelajaran buat kita, dokter boleh share juga kali ya PPT-nya supaya kita tetap mengingat. Apalagi tadi yang terutama saya dengar dikurangi makanan goreng-gorengan yang berminyak itu sangat mengganggu sekali juga ya dokter ya. Seperti kita kan kalau anak kos gitu ya, ada gorengan sedikit kita lahap gitu. Baik, baik bagi jemaat Setiabudi yang merasa terberkati boleh angkat tangan atas kehadiran Dr. Joshua Manulang. Terima kasih banyak nih dokter untuk waktunya. Nah, di sesi ini kita akan kembali mengucapkan kata terima kasih. Kata terima kasih saat ini akan disampaikan oleh Bapak Elsi Burian selaku Departemen Kesehatan di Setiabudi. Selamat malam buat kita semua. Koreksi saya di Departemen Rumah Tangga yang Kesehatan. Oh iya, Departemen Rumah Tangga, betul. Udah. Berkaitan sih ya, soalnya ini KKR Kesehatan dan Rumah Tangga. Ya, terima kasih dokter atas waktunya ya. Pelayanannya luar biasa. Kebetulan dokter juga lagi kerja memberikan waktu yang spesial buat jemaat Setiabudi. Jemaat Setiabudi merasa terberkati dengan pekabaran yang disampaikan. Adapun sertifikat yang kami tampilkan ini hanya ungkapan terima kasih kami. Mungkin dokter tidak memerlukan sebenarnya sertifikat ini, tapi kalaupun ada penulisan nama dan gelar yang tidak lengkap atau salah, mohon maaf. Kiranya pelayanan dokter baik di pekerjaan maupun di rumah tangga atau dimanapun apa yang menjadi cita-cita dokter selanjutnya, biarlah Tuhan memberkati. Demikian dari kami, Tuhan kiranya memberkati. Kembali ke protokol. Baik, terima kasih sebelumnya atas waktu yang diberikan kepada saya. Semoga saya next bisa membantu atau memberikan materi yang lain lagi kalau saya diperkenankan untuk ikut bergabung di Jemaat Setiabudi. Tuhan berkati. Oke, baik dokter. Jadi kalau malam ini mungkin kita undang di Rabu malam, next-nya kita undang di Sabtu ya, di hari Sabat ya dokter ya. Oke. So, baik, kalau tidak salah dokter malam ini ada dinas malam ya? Oke, jadi mungkin dokter akan siap-siap untuk dinas malam ini. Jadi untuk sesi foto dengan pembicara boleh mungkin kita lakukan sekarang ya. Untuk operator mungkin boleh dibantu. Silakan dia foto. Parmono takut dia karena jadi makan kerupuk, dokter. Baik, bagi Bapak Ibu yang belum buka kamera, kita boleh buka kamera, kita akan sama-sama berfoto dengan Dr. Joshua. Oke, baik, saya akan ambil alih Kak Saide, semuanya boleh buka videonya. Oke, saya akan hitung 1 sampai 3, 1, 2, 3. Oke, terima kasih. Terima kasih banyak. Oke, thank you dokter. Terima kasih, dokter. Baik, saat ini kita akan lanjut ke acara selanjutnya. Kita akan mendengarkan lagu tema yang akan di-share oleh operator. Dalam perjalanan hidup
silakan untuk Bang Barton sebagai pembicara kita di hari keempat yang berjudul Kemurahan dan Kebaikan. Baik, mari kita tunduk kepala dan berdoa. Ya Tuhan, terima kasih atas kesempatan pada malam hari ini. Kami akan mendengarkan firman Tuhan. Ya Tuhan, kiranya buah roh yang akan kami dengarkan sepanjang KKR ini dapat merubah karakter kami, sehingga makin menyerpakan karakter-Mu ya Tuhan. Berikan hikmat bagi kami, agar kami apa yang akan kami dengar dapat menjadi penerang dalam langkah kehidupan kami. Dalam nama Tuhan kami Yesus berdoa. Selamat malam. Puji Tuhan, kita masih dikumpulkan dalam keadaan sehat pada malam hari ini. Pada malam hari ini adalah hari keempat, dan judulnya adalah Kemurahan dan Kebaikan. Nah, namun sebelum itu, kita akan mengenal terlebih dahulu buah. Salah satunya adalah jambu biji. Di mana jambu biji ini berasal dari Amerika Latin, ya, termasuk salah satunya adalah Meksiko. Ternyata jambu biji ini memiliki kandungan serat itu 4 kali lebih banyak dari nanas. Padahal kalau kita tahu nanas itu berserat ya, ternyata jambu biji ini 4 kali lebih banyak seratnya. Dan 4 kali lebih banyak mengandung vitamin C dibanding jeruk. Wah, selama ini kita tahunya vitamin C dari jeruk. Nah, ternyata jambu biji itu 4 kali lebih banyak dari jeruk. Nah, itu intermezzo mengenai buah sehat, buah-buah sehat. Salah satunya adalah jambu biji. Oke, ayat kita ada dari Galatia 5 ayat 22 dan 23, buah-buah kasih, tetapi buah roh ialah kasih, sukacita, damai sejahtera, kesabaran, kemurahan, kebaikan, kesetiaan, kelemah lembutan, penguasaan diri. Tidak ada hukum yang tentang hal itu. Dan malam hari ini kita akan membahas mengenai kemurahan dan kebaikan. Kalau arti kata kemurahan sehari-hari, kemurahan yang sering kita temukan dalam kehidupan sehari-hari adalah bentuk kemurahan seperti memberi sesuatu pada orang yang membutuhkan atau menolong orang lain dengan perbuatan kita. Nah, ini adalah sebuah sikap baik dari sebuah jiwa. Ini adalah pengertian yang kita tahu mengenai kemurahan sehari-hari. Nah, namun dalam kemurahan dalam buah Roh Kudus, nah kita memiliki Allah Bapa dan Allah Putra yang maha segala dan mempunyai segala anugerah yang sempurna dan berlimpah. Namun kita semua tahu bahwa Allah kita adalah Allah yang penuh kasih dan rendah hati. Anugerah Allah yang sempurna dan berlimpah Dia berikan secara setia dan cuma-cuma, yang membuktikan betapa Allah kita adalah Allah yang murah hati. Nah, bahkan kita yang berdosa diberikannya seorang putra yang maha kasih untuk menebus dosa dan menyelamatkan kita dari kebinasaan. Nah, jadi ini adalah arti kemurahan dalam buah Roh Kudus, yang mana kemurahan itu adalah salah satu karakter dari Bapa kita di sorga. Di Yohanes 10 ayat 10, pencuri datang hanya untuk mencuri dan membunuh dan membinasakan. Aku datang supaya mereka mempunyai hidup dan mempunyai dalam segala kelimpahan. Nah, ini adalah kata-kata yang dikatakan oleh Yesus sendiri mengenai kemurahan. Dan kemudian di Matius 7 ayat 11, jadi jika kamu yang jahat tahu memberi pemberian yang baik kepada anak-anakmu, apalagi Bapamu di sorga, Dia akan memberikan yang baik kepada mereka yang meminta kepadanya. Nah, ini juga adalah salah satu bentuk kemurahan dari Bapa kita di sorga. Ia akan memberikan yang baik kepada mereka yang meminta kepadanya. Matius 7 ayat 7-8, mintalah maka akan diberikan kepadamu, carilah maka kamu akan mendapat, ketoklah maka pintu akan dibukakan bagimu, karena setiap orang yang meminta menerima, dan setiap orang yang mencari mendapat, dan setiap orang yang mengetok baginya pintu dibukakan.
Nah, di Matius 21 ayat 22 juga ada, dan apa saja yang kamu minta dalam doa dengan penuh kepercayaan kamu akan menerimanya, khususnya ketika kita meminta bimbingan atau hikmat Roh Kudus ya. Nah, jadi kita akan mendapatkannya. Dan masih banyak lagi ayat dalam Alkitab yang menunjukkan betapa murahnya Allah Bapa kita. Kemurahan sebagai buah dari Roh Kudus, arti kata kemurahan sebagai buah dari Roh Kudus adalah tindakan yang baik dan benar yang kita lakukan untuk orang lain atau untuk melayani Tuhan dengan motivasi karena kita telah menerima kemurahan, keselamatan dari Tuhan. Nah, sehingga kita dengan penuh sukacita mau berbagi segala berkat yang kita terima agar orang lain juga merasakan dan menerima segala berkat yang Tuhan berikan. Nah, jadi artinya adalah seperti ini. Nah, kita melakukan kemurahan karena Allah Bapa kita memang adalah pemurah. Dan Dia sudah memberikan kemurahannya terlebih dahulu kepada kita, yaitu berupa keselamatan. Nah, sehingga kita harus melakukan kemurahan juga kepada orang lain. Nah, berbeda ya. Bukan berarti kita melakukan kemurahan untuk kita mengumpulkan kredit gitu kan. Nah, cuman karena Allah terlebih dahulu memberikan kemurahan, yaitu keselamatan. Dan ini adalah salah satu sifat Allah kita, yaitu Allah yang pemurah. Kemudian kemurahan sebagai buah Roh Kudus memampukan kita memiliki hati yang selalu bersedia, memahami, mengampuni, mengalah, rela berkorban, berbagi berkat dan anugerah, memberi diri demi kebaikan orang lain, rindu untuk selalu bisa memberikan pelayanan untuk Tuhan dan sesama dengan asas kasih dan penuh kerendahan hati. Nah, tentunya dengan asas kasih dan penuh kerendahan hati, bukan untuk kemegahan diri ya. Nah, dengan roh kemurahan kita dapat semakin peka terhadap kebutuhan orang lain, yang pada dasarnya kebutuhan manusia antara lain mencakup words of encouragement, atau kata-kata yang membangkitkan, simpati, dan forgiveness atau pengampunan yang kita sampaikan berdasar segala perkataan Allah dalam firman-firman-Nya. Kesemua kemurahan ini diberikan dan dilakukan hanya untuk kemuliaan Allah saja sebagai tanda kasih kita kepada Dia yang sudah begitu mengasihi kita. Nah, jadi kalau misalkan bedanya kalau misalkan kita melakukan kemurahan tidak didasarkan atas motivasi ini, nah itu cari muka namanya. Nah, seperti anak-anak itu kalau misalkan mereka mau melakukan sesuatu, biarlah itu karena mereka tahu orang tuanya sudah mengasihi mereka terlebih dahulu. Nah, sama dengan Bapa kita di surga, kita melakukan kemurahan karena Dia sudah begitu mengasihi kita terlebih dahulu. Kemudian kebaikan. Nah, ini ada sebuah cerita seorang anak bernama Lian Hanon. Dia adalah anak kecil berusia 10 tahun dari Amerika Serikat. Mempunyai hati yang sangat baik. Nah, jadi dia suka membagikan makan siang gratis kepada tunawisma, orang-orang yang nggak punya rumah. Ia juga nggak sendirian. Dia dibantu oleh ayahnya, yaitu Scott Hanon, dan juga ikut mendukung kegiatan sosial anaknya dengan menarik gerobak yang berisi makanan dan minuman. Setia menemani Liam melakukan proyek keluarga yang dinamakan Liam's Lunch of Love. Nah, mereka memberikan makan siang untuk tunawisma ini kadang berupa roti, diolesi selai kacang, dan jelly. Mereka berencana akan merekrut banyak sukarelawan untuk membantu dan mengembangkan proyek ini. Nah, kurang lebih seperti inilah apa yang dilakukan oleh dia.
right here. Nah, itulah yang dilakukan Liam Hannon, melakukan kebaikan dengan berbagi makan siang kepada orang-orang yang tidak punya rumah. Nah, seperti yang dinasihatkan Paulus, agar kita selalu tetap sehati, sepikir, saling menolong, bersukacita, dan mendeklarasikan kebaikan hati. Nah, seperti yang dicontohkan tadi oleh Liam Hannon ya, jadi nggak cuma ngomong doang, omdo gitu ya, tapi dengan action. Nah, mendeklarasikan kebaikan hati pastilah akan mengorbankan banyak hal, baik itu tenaga, waktu, uang, dan perasaan untuk orang lain. Tidak mudah untuk berbuat baik. Seakan-akan memang tampak rugi, tapi Paulus menjelaskan lagi bahwa kita tak perlu khawatir. Di ayat 6, ia menasihati mereka agar mau berdoa sambil terus mengucap syukur, menyatakan keinginannya pada Allah. Jadi kebaikan haruslah disertai sukacita, hati dan pikiran penuh damai sejahteranya, dan pikiran positif. Nah, jadi dalam melakukan kebaikan, ya kita harus disertai sukacita. Kalau bersungut-sungut, ya nggak jadi berkat juga buat orang lain. Setiap orang percaya yang terus mengalami kebaikan Tuhan, pastilah tidak akan tahan jika tidak berbagi kepada sesama. Ya, mengapa? Ya karena memang sikap dari orang percaya adalah ya ingin menyerupai teladan kita ya, Yesus Kristus, di mana dia adalah suatu pribadi yang pemurah dan juga pribadi yang penuh dengan kebaikan. Nah, kebaikan apa yang akan kita berikan untuk orang lain saat menunjukkan kebaikan hati? Hendaknya kita tetap sukacita, penuh damai sejahtera dan pikiran positif, sehingga kebaikan itu tidak sekedar pencitraan. Nah, jadi ada bedanya antara kebaikan yang tulus dan juga kebaikan yang untuk pencitraan. Nah, jadi kebaikan yang tanpa motif lah, jadi nggak ada motifnya. Bikin kebaikan kalau bermotif itu bisa dibilang pencitraan. Inti dari kemurahan dalam Efesus 4 ayat 31 dan 32, Rasul Paulus mengajarkan inti dari kemurahan pada anggota jemaat di Efesus ketika ia menuliskan, segala kepahitan, kegeraman, kemarahan, pertikaian, dan fitnah hendaklah dibuang dari antara kamu. Demikian pula segala kejahatan, tetapi hendaklah kamu ramah seorang terhadap yang lain, penuh kasih mesra dan saling mengampuni sebagaimana Allah di dalam Kristus telah mengampuni kamu. Nah, adapun kebaikan secara harfiah berarti kesalehan menjadi seperti Allah, yaitu suci, murni, dan benar, sama seperti kemurahan hati yang murni diperlukan untuk menumbuhkan buah kebaikan. Setiap hari kita harus menunjukkan kebaikan atau kesalehan Kristus, seperti yang dikatakan dalam Mazmur 23 ayat 6, kebajikan dan kemurahan belaka akan mengikuti aku seumur hidupku, dan aku akan diam di rumah Tuhan sepanjang masa. Dan kebaikan adalah tentang memiliki tabiat Kristus. Tentu saja kebaikan tidak hanya melakukan kebajikan atau tindakan-tindakan baik, mempraktekkan kebaikan itu harus menjadi gaya hidup. Nah, jadi harus menjadi gaya hidup ya. Nah, kalau menjadi gaya hidup itu berarti harus dilakukan secara konsisten dan berulang-ulang, sehingga itu menjadi sebuah gaya hidup. Nah, berbicara tentang orang-orang yang akan menunjukkan kualitas dalam kehidupan mereka, Ellen G. White berkata, semua orang yang menjadi warga kerajaan Kristus katanya akan memberikan bukti iman dan pertobatan. Kebaikan, kejujuran, dan kesetiaan akan terlihat dalam hidup mereka. Jadi para pengikut Kristus akan memberikan bukti tentang kuasa Roh Kudus yang mengubahkan itu. Nah, bukti itu berarti bisa dilihat nyata oleh orang-orang di sekitar kita. Nah, kesimpulannya, diubahkan oleh Roh Tuhan adalah inti dari menjadi Kristen. Ya, diubahkan oleh Roh Tuhan adalah inti dari menjadi orang Kristen. Jadi hari ini pilihlah untuk menyirami buah kemurahan dan kebaikan di dalam hati dan rumah kita,
saat kita berbagi senyuman atau kata-kata dorongan kepada anggota keluarga, tetangga, rekan kerja, teman, kiranya setiap orang akan mengenali bahwa kita hidup oleh roh dan bukan hidup oleh keinginan daging. Nah, sebab roh Allah tinggal di dalam kita. Nah, inilah intinya bagaimana kita menghidupkan kehidupan roh itu, bukan menghidupkan keinginan daging. Nah, demikian renungan kita pada malam hari ini. Kiranya Tuhan memberkati kita atas renungan yang baru saja kita dengarkan. Tuhan berkati kita semua. Selamat malam. Oke, baik. Terima kasih banyak Bang Barton atas firman yang telah disampaikan. Saat ini kita tiba di penghujung ibadah kita. Kita akan menyanyikan lagu tutup. Lagu tutup akan dipimpin oleh Saudari Hana Sinaga. Kita bernyanyi dari lagu Syah nomor 494 di dalam sengsara dan keluhanku, dan nyanyikan semua ayat. Sama-sama. Di dalam sengsara dan keluhanku, betapa indahnya Rama bersatu dengan orang saleh bersama-sama, sehingga ku rasa Yesus di rumah yang indah. Tuhan sediakan bagiku di surga. Betapa senang hidup dengan damai, diliputi kasih Yesus yang permai. Meski aku ajab ditimpa duka, kulihat kemuliaan-Mu di rumah yang indah. Tuhan sediakan bagiku di surga. Selagi di dunia yang fana ini, oh berikan kekuatan dan rendah hati. Ku lari padamu bila ku susah, dan aku bersuka di rumah mulia. Rumah yang indah, Tuhan sediakan bagiku di surga. Baik, untuk doa tutup, kami undang Ibu Tintin untuk memimpin kita dalam doa. Kedengeran, Tante? Boleh. Mari kita berdoa dalam doa.
Tuhan Bapa kami yang berada dalam kerajaan surga, kami penuh kasih, Tuhan yang penuh kemurahan, terima kasih Tuhan untuk berkat-berkat Tuhan yang masih kami rasakan kepada kami. Terima kasih juga untuk penyertaan dan penyertaan Tuhan yang hari ini dan kehidupan kami di dalam kegiatan kami dan di dalam kesehatan kami. Tuhan, terima kasih juga untuk kesempatan yang indah pada malam hari ini, di mana kami sama-sama Tuhan sudah boleh bertemu melalui virtual meeting, melalui perbaktian materi kesehatan yang sudah disampaikan oleh Dokter. Itu juga dengan firman Tuhan, rumah tangga yang sudah disampaikan. Biarlah Tuhan itu boleh membawa kehidupan kami lebih setia, lebih dekat kepadamu ya Tuhan. Namun kasih-Mu akan selalu menyertai memeliharakan kami di dalam rumah tangga kami masing-masing, di dalam keluarga kecil kami ya Tuhan. Dan biarlah di dalam kehidupan kami selalu boleh berserah dan hanya bergantung kepada-Mu ya Tuhan. Kami tahu Tuhan yang penuh kuasa yang dapat melakukan segala sesuatunya yang indah bagi kami ya Tuhan. Biarlah iman kami ya Tuhan lebih setia kepadamu. Begitu juga di dalam rumah tangga kami. Kasih sayang, kemurahan hati boleh tertanam di dalam keluarga kecil kami. Dan Tuhan juga akan selalu hadir di dalam rumah tangga kami, di dalam keluarga kami. Tuhan yang penuh kasih, terima kasih ya Tuhan untuk kebaikan. Terima kasih karena kami mempunyai Allah yang begitu baik di dalam kehidupan kami, yang selalu ada dan yang selalu menyertai kita. Bila mana kami pada malam ini bersama, Tuhan juga akan selalu menyertai kesehatan kami sepanjang malam di dalam kehidupan kami. Ampunkan dosa kami ya Tuhan, begitu banyak pelanggaran yang kami. Tapi kami yakin dan percaya hanya Tuhan yang mampu memberikan. Terima kasih. Di dalam nama Tuhan Yesus, kami berdoa dan mengucap syukur. Amin. Baik, terima kasih Bapak dan Ibu yang sudah hadir malam hari ini. Kita sudah berakhir di penghujung acara, jadi diundang kembali untuk Bapak Ibu karena ini adalah hari keempat, masih ada hari kelima dan keenam untuk KKR Rumah Tangga dan Kesehatan. Jadi diharapkan untuk partisipasi Bapak Ibu untuk dapat tetap hadir pada besok malam juga Jumat malam di jam 18.55. Sekian acara kita, acara perbaktian kita. Mungkin ada pengumuman dari Pak Pendeta ataupun tua-tua jemaat. Baik, sebelum ke Pak Pendeta atau ketua jemaat, pengumuman buat besok yang mengambil bagian adalah protokol Saudari Selin Utauruk, lagu buka sama lagu tutup Saudari Hilda, dua buka oleh Nathan Lau. Besok yang membawa seminar kesehatan itu Dr. Tumpa Raja Guguk, spesialis anak ya, nanti membicarakan masalah gondongan. Dan doa tutup oleh Ibu Asiotang. Itu aja pengumuman dari rumah tangga. Mungkin ada dari pendeta atau ketua jemaat. Oke, selamat malam semuanya. Ya, kita bersyukur pada Tuhan, di mana khususnya udah hari yang keempat ini. Dan terima kasih untuk Saide, ya sebagai MC dan juga yang berbagian Amos dan juga Ibu Tintin dan khususnya Bapak Ian Pari. Terima kasih Pak Ian Pari, singkat dan padat ya. Dan juga di sini ada saya lihat Ibu Pendeta Lamanapu. Selamat malam Ibu. Pendetanya lagi di mana? Selamat malam, ada di samping. Oh ada, nggak kelihatan. Aduh, kalau ada ya. Jadi besoklah bergabung lagi Pak Pendeta Lamanapu. Ya, jadi memang Pak Pendeta sudah saya undang hari Sabat supaya dia langsung, tapi ternyata dia melayani di Bethesda karena bahan khotbahnya itu dari bisa dia kita doakanlah sehat ya. Dan juga yang lainnya
yang belum sempat sebut namanya, selamat malam. Terima kasih atas kehadiran semuanya. Kita saling mendoakan, ya, salam sehat dan Tuhan memberkati kita semuanya. Apakah masih ada foto kita? Nggak ada lagi ya? Ada foto tadi ya? Boleh, kayaknya Pak Pendeta tadi, Pak Pendeta Napu belum kelihatan, sekarang sama Pendeta Napu mungkin. Oke. Bisa lah di foto, ulang lagi. Silakan lagi. Oke, siapa pendeta? Boleh semuanya dibuka